Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini puasa ke-8 apa ke berapa ini? Ke-9 ya, kalau dari pemerintah ini ke-8. Mungkin ada sebagian teman-teman yang udah hari ke-9 ya. Mungkin ada perbedaan. Ya, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan, diberikan umur yang berkah. Ya, semoga pada hari ini juga kita bisa mendapatkan ilmu yang walaupun mungkin ilmu yang sudah pernah didengar, tapi setidaknya ini mengulang kembali kepada teman-teman dan kepada saya sendiri. Kemudian salawat beriring salam kita panjatkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengangkat kita derajat perempuan menjadi lebih mulia pada hari ini, menjadi lebih bermartabat, menjadi seorang yang sangat dimuliakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Iif selaku founder dari Sekumil yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberikan ataupun sharing hari ini terkait dengan kajian kita, kajian rutin dari Sekumil. Kebetulan pada hari ini saya yang memberikan materinya dan karena ini sedang momen Ramadan, jadi saya memberikan sedikit peringatan atau bukan peringatan sih nasihat gitu ya, nasihat terkait dengan bagaimana sih kita menjalani ibadah puasa Ramadan supaya kita mendapatkan juga keberkahan sebagaimana tujuan daripada Ramadan itu sendiri. Sebelumnya saya minta maaf ya kalau misalnya saya agak telat tadi karena kebetulan di rumah tadi mati lampu, jadi wifi-nya juga mati, jadi saya harus ke kampus dulu. Baik, jadi kepada teman-teman yang sudah standby di sini, saya harap apa yang saya sampaikan di sini bisa menjadi sebuah ilmu ataupun mungkin sebuah ya sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Semoga ibadah kita pun saya tim Sekomil di sini semuanya juga menjadi berpahala nantinya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Mbak Yayu selaku host pada hari ini dan juga moderator dan juga yang memimpin acara dari awal sampai akhir nanti. Semoga acara kita diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya izin share ya Mbak Yayu supaya lebih baik. Tafadhali bagian di sana. Sudah terlihat ya Mbak? Nah, alhamdulillah jadi, sudah, Mbak Ana sudah. Baik, teman-teman di sini karena momennya Ramadan dan kita di sini adalah bidan, kebetulan juga di sini ada di bawah sekolah Quran Ibu Hamil. Maka yang kita bahas adalah bagaimana sih ibu hamil dan ibu menyusui itu menjalani hari-hari selama bulan Ramadan supaya ibadahnya juga dapat, pahalanya dapat, ibu hamil dan menyusuinya juga tidak ada gangguan. Semua itu yang hanya kita kejar adalah keberkahannya, ya. Nah, saya tidak menjelaskan bagaimana sih Ramadan itu, puasa itu bagaimana hukumnya dan sebagainya. Saya hanya ingin kembali membicarakan terkait dengan keutamaan Ramadan bahwa sangat banyak sekali hadis, bahkan di dalam Al-Quran sendiri juga disebutkan bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat utama, sangat ditunggu-tunggu. Karena bulan ini diturunkan rahmat, diturunkan maghfirah, diturunkan keberkahan, dan sangat banyak. Bahkan dalam salah satu hadisnya, telah datang kepada kalian sebuah bulan Ramadan, bulan penuh hikmah, penuh berkah, maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para syaitan diikat, dan pada bulan itu pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, jadi sangat luas sekali kalau kita jabarkan satu persatu terkait dengan keutamaan bulan Ramadan. Bagaimana kita menjemput bulan Ramadan itu sehingga kita pun mendapatkan keutamaan, mendapatkan keberkahan itu sendiri.
Maka disinilah kita sama-sama saling sharing supaya bisa sama-sama untuk mendapatkan keberkahan tersebut. Nah, saya rasa di sini teman-teman ada yang ibu hamil, ibu menyusui, bahkan sedang persiapan hamil, maka tidak salahnya juga mempersiapkan bagaimana sih nantinya akan menjalani kehamilan. Nah, terkait dengan keberkahan tadi, kita perlu tahu dulu sedikit tentang apa sih berkah itu. Nah, berkah secara maknawi artinya adalah kebaikan yang berasal dari Allah pada suatu hal. Sesuatu yang sedikit, jika mendapatkan keberkahan, itu akan menjadi sangat terasa banyak. Sesuatu yang banyak, jika ada keberkahan, maka terasa akan sangat besar manfaat. Artinya apa? Artinya keberkahan itu adalah walaupun sedikit, tapi terasa manfaatnya. Walaupun sedikit, tapi terasa banyak. Walaupun sedikit, tapi terasa cukup. Tapi bagaimana dengan ibadah puasa Ramadan? Bagaimana kita menjemput dengan keberkahannya tersebut? Di sini setidaknya dikatakan bahwa ada 3 indikator bagaimana sebuah keberkahan itu. Yang pertama, keberkahan itu ditandai dengan sesuatu yang sedikit, jika berkah, maka akan terasa banyak. Misalnya nih, kita pelajari dari ulama-ulama terdahulu, dari para orang-orang salih terdahulu, kita contohkan salah satunya adalah Imam Nawawi. Nah, secara usia, beliau memiliki usia 43 tahun. Tetapi karya-karyanya, kitab-kitabnya, itu bahkan berjumlah hingga ratusan. Dan sampai hari ini, kajian terus berlanjut terkait dengan kitab-kitab yang beliau susun. Ya. Kemudian, harta yang sedikit, yang penuh berkah, adalah harta yang cukup dimanfaatkan untuk berbagai keperluan layaknya harta yang banyak. Jadi, untuk mendapatkan keberkahan, kita nggak perlu harus menjadi crazy rich. Untuk bersedekah, kita nggak harus jadi orang kaya raya. Sedikit pun, kalau kita mau bersedekah, maka itu adalah sebuah keberkahan. Nah, ilmu yang berkah adalah ilmu yang membuahkan manfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Nah, terkait dengan ilmu, jika sesuatu yang ditandai dengan berkah, maka ilmu tersebut akan memberikan manfaat, khususnya untuk diri sendiri. Ilmu setelah didapatkan, bisa diamalkan, kemudian juga bisa diberikan kepada orang lain. Maka ilmu itu adalah sebuah keberkahan. Nah, pada bulan Ramadan, bulan yang memang penuh berkah, yang memang diturunkan untuk umat Nabi Muhammad, maka pahala di sana akan berlipat ganda. Pahala di sana sangat banyak, bahkan amalan yang biasa kita lakukan, yang nilainya hanya biasa pada hari-hari biasa selain di bulan Ramadan, maka pada bulan Ramadan, jika kita lakukan dengan istiqomah, dengan penuh keyakinan, maka amalan tersebut akan menjadi berlipat ganda pahalanya, dilipat gandakan pahalanya. Selain ada ibadah wajib, yaitu berpuasa, ada ibadah lain yang nilainya kecil, jika nilainya lebih ternilai biasa pada bulan lainnya, maka di bulan Ramadan itu terlihat luar biasa, terlihat sangat luar biasa pahalanya yang diberikan oleh Allah. Begitu. Maka kita tentunya sebagai ibu hamil juga tidak mau ketinggalan menjemput pahala tersebut. Nah, terus kemudian ada indikator kedua dari keberkahan adalah sesuatu yang berkah itu adalah sesuatu yang membuahkan manfaat yang luar biasa. Jadi kalau keberkahan itu ditandai dengan tadi yang terasa banyak, terasa luas, yang ini ada terasa manfaatnya yang luar biasa. Misalnya umur yang panjang. Umur yang panjang, yang berkah, umur yang diberkahi, itu akan terisi dengan karya-karya yang baik, karya-karya yang fenomenal, amal salih, dan juga terasa manfaatnya kepada orang di sekitar. Maka kita bisa melihat bagaimana kehidupan orang-orang yang salih saat beliau ada dan saat beliau pergi meninggalkan kita semua. Jadi terasa kehilangannya. Itu salah satu contoh ataupun indikator bagaimana sih sebuah keberkahan itu kita rasakan. Nah, pada bulan Ramadan, jika kita mampu memaksimalkannya, jika kita mampu melakukan yang terbaik, mempersiapkan malam-malam dan siang-siang kita dengan hal yang baik, yang solih, amal-amal solih, maka itu juga akan menjadi manfaat yang besar bagi kita. Mungkin kita tidak terasa sekarang manfaatnya, tapi kita bisa melihat perubahan itu terjadi setelah bulan Ramadan.
Bagaimana tandanya? Yang pertama, kita bisa melihat hati kita akan lebih tertata. Kita bisa lebih menerima keadaan, pikiran kita lebih bersih, negative thinking lebih berkurang, kemudian kita lebih tawadu kepada Allah, maka itu adalah salah satu tanda bahwa pada Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, indikator yang ketiga adalah sesuatu atau keadaan yang bisa mengantarkan kita pada kebaikan dan menambah kebaikan itu atau menambah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Misalnya dalam sebuah pernikahan yang diberkahi tentunya, maka akan mendatangkan kebaikan pada suami dan istri. Maka kita bisa tahu pernikahan mana sih yang nggak ada masalah, pernikahan mana rumah tangga mana yang nggak pernah ditimpa oleh godaan, oleh cobaan dan sebagainya. Tapi bagaimana seorang suami dan seorang istri menanggapi kedua masalah tersebut bersama dan lebih mendekatkan keduanya kepada Allah, maka disitulah letak keberkahan dalam sebuah pernikahan. Kemudian bagaimana Ramadan ini akan menjadikan kita seseorang yang diberkahi oleh Allah? Ditandai dengan setelah Ramadan, kita akan menjadi lebih dekat dan bertakwa kepada Allah. Jadi momen Ramadan ini merupakan momen yang bisa kita bilang sebagai momen untuk kita lebih baik dari bulan sebelumnya. Tetapi saat kita menjadi lebih baik dan kita mendapatkan keberkahan, maka setelah Ramadan, amal yang solih yang kita rutinkan pada bulan Ramadan itu akan menjadi rutinitas kita, akan istiqomah kita melakukannya. Seperti tidak mau lagi berpuasa hanya pada bulan Ramadan. Artinya kita mau lebih sering berpuasa. Bisa berpuasa dengan Senin Kamis, atau kalau mau lebih banyaknya bisa dengan puasa Daud, dan lain sebagainya. Ataupun dengan tilawah Al-Quran. Kalau dalam Ramadan kita menargetkan harus khatam 1 kali, maka di bulan lainnya juga kita menargetkan harus 1 kali. Nah, itu adalah satu tanda bahwa kita mendapatkan keberkahan. Nah, lantas bagaimana sih kita cerita nih ibu hamil? Yang kita tahu ibu hamil itu penuh perjuangan, tidak mudah untuk ibu hamil dan ibu menyusui itu untuk menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Dan tidak sedikit juga ibu hamil itu yang mengeluh, saya nggak bisa menikmati bulan Ramadan seperti tahun sebelumnya. Saya nggak bisa menikmati menjalankan bulan Ramadan seperti yang sebelumnya. Artinya, apa saya tidak diberkahi? Apakah saya tidak mendapat keberkahan lagi atau bagaimana? Karena kita tahu beratnya menjalani kehamilan, menjalani proses menyusui pada seseorang yang ibu hamil dan ibu menyusui tadi pada bulan Ramadan, ya. Karena di samping kita harus jangankan saat berpuasa, hari-hari biasa, mungkin kebutuhan pengen makan, kebutuhan kalori, pengen ngemil dan sebagainya itu kan hal yang lumrah bagi ibu hamil. Ibu menyusui pun demikian. Bentar-bentar kok lapar. Nah, itu memang satu kebutuhan dari tubuh yang memang dibutuhkan oleh ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, sebagaimana teorinya, kebutuhan kalori ibu hamil dan ibu menyusui itu adalah lebih kurang, ini jika dicontohkan pada perempuan Indonesia yang berat badannya lebih kurang, perempuan tidak hamil dengan berat badan lebih kurang 60 kg, itu membutuhkan 2.300 kalori per hari. Nah, selama kehamilan, kalori itu bertambah menjadi 300, sehingga selama kehamilan, supaya kehamilannya menjadi lebih bertenaga, lebih bagus, lebih baik, lebih sehat, dan optimal, itu membutuhkan 2.300 kalori. Itu lebih kurangnya sedemikian. Sedangkan pada masa menyusui, kalori yang dibutuhkan lebih banyak lagi. Ada tambahan 500 kalori yang dibutuhkan selama menyusui. Sehingga ibu menyusui itu membutuhkan tambahan kalori sebesar 2.800 kalori per hari selama masa menyusui. Nah, ini mungkin tentu dibedakan apakah dia sedang hamil trimester 1, trimester 2, trimester 3, apakah dia hamil dengan kebutuhan tertentu, apakah dia hamil dengan dengan keadaan tertentu, misalnya dengan sakit tertentu ya, misalnya sakit jantung, hipertensi, dengan anemia dan lain sebagainya. Begitupun ibu nifas, ibu yang menyusui, apakah sedang menyusui bayi 1 bulan, bayi 3 bulan, bayi 6 bulan, dan itu pasti jumlah kalorinya berbeda-beda.
Dan tergantung juga dengan berat badannya tentunya. Nah, itu bisa disesuaikan. Artinya, ibu hamil itu mempunyai tanggungan atau kebutuhan kalorinya sedemikian hari, sedemikian jumlahnya saat sedang tidak berpuasa. Kalau tidak berpuasa kan gampang ya, makan, nambahin kalori. Gitu. Nah, bagaimana dengan ibu yang berpuasa? Karena kan jam makannya hanya 2 kali. Gitu. Makan buka puasa dan makan sahur. Walaupun diantaranya itu bisa makan, tapi mungkin akan terganggu ya kenyang, harus tarawih, kemudian juga jam tidur juga kan. Nah, itu tidak memungkinkan untuk makan yang banyak. Beda dengan jumlah porsi makan pada saat sedang tidak berpuasa. Nah, kemudian ada beberapa pendapat yang mengatakan ibu hamil yang berpuasa itu akan mengakibatkan yang BBLR, berat badan lahir rendah. Nah, jadi salah satu penelitian, sebenarnya sangat banyak penelitian yang meneliti tentang bagaimana hikmah Ramadan terkait dengan kesehatan. Nah, khususnya ibu hamil dan juga ibu menyusui. Nah, saya mengambil beberapa dari sekian banyak tersebut. Salah satunya adalah penelitian dari Birmingham di Inggris. Ini dilakukan pada 13.351 ibu muslim di Asia yang melakukan puasa dan 5.106 ibu yang tidak berpuasa. Nah, apa yang dibandingkan? Dibandingkan di sini adalah bagaimana perbedaan terkait dengan ibu yang berpuasa dan ibu yang tidak berpuasa terkait dengan berat badan lahir bayinya. Ternyata penelitian ini dilakukan pada ibu yang usia kehamilannya adalah 38 sampai dengan 41 minggu. Artinya pada minggu aterum kehamilan, pada minggu-minggu yang sudah menjelang persalinan. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak mempengaruhi berat badan lahir. Tidak ada pengaruhnya berat badan bayi terkait tidak ada pengaruh berat badan lahir bayi apakah ibunya berpuasa atau tidak berpuasa. Artinya ibu yang berpuasa pun itu bisa melahirkan bayi yang berat badannya cukup. Nah, tidak harus dengan tidak berpuasa. Meskipun pada kejadiannya adalah kejadian berat badan lahir rendah sedikit lebih tinggi bila berpuasa, khususnya pada trimester 2. Ya, dia pada penelitian ini. Walaupun secara statistik ya, secara angka itu tidak berbeda. Artinya ada beberapa orang, mungkin 45-8% ini dari 13.300 itu hanya mungkin terjadi pada 2 orang. Ibu hamil yang mengalami berat badan lahir rendah. Tapi itu menunjukkan yang yang tidak bermakna. Artinya mungkin ibu yang beberapa orang tadi itu mengalami masalah yang lainnya selama berpuasa, atau mungkin ada sakit, atau mungkin ada gangguan makan, sehingga itu yang mempengaruhi berat badan. Ataupun metabolisme tubuhnya yang penyerapan atau distribusi makanan ke janin, nutrisi ke janin yang ada terganggu. Nah, itu tidak bisa disebut salah yang besar. Artinya secara umum ya terkait dengan berat badan lahir pada bayi dari ibu yang berpuasa. Kemudian peneliti lainnya itu juga mengambil sampel ibu hamil yang berpuasa ini dilakukan di Yogyakarta, artinya di Indonesia, bahwa tidak ada perubahan khususnya puasa, tetapi tetap harus memperhatikan zat nutrisi atau mikronutrisi yang diperlukan selama kehamilan. Nah, misalnya ibu hamil perlu protein, perlu karbohidrat, zat lemak, mineral, dan beberapa macam garam seperti kalsium, fosfor, zat besi, vitamin, dan air. Nah, kekurangan tersebut,
kekurangan nutrisi tersebut itu yang menyebabkan gangguan kesehatan. Artinya, ibu hamil sangat perlu memperhatikan jumlah protein yang